Video ini merupakan tugas kelompok modul 1.4 tentang budaya positif. Kami telah menganalisis keempat kasus pada LMS dan berikut adalah hasil analisis kasus yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Ada Anggi Aji Purnama MPD dari SMAN 1 Mangunjaya, Epa Yusi Mulkia SPD dari SD Negeri 4 Padaherang, Mariani Nurbaiti SPD dari TK Setia Ratu, Rahmat Hidayat SPDI dari SMKN 2 Pangandaran. Dan inilah hasil analisis kasus dari kelompok kami. Halo, selamat pagi, salam sejahtera. Saya sebagai presenter pertama akan menyajikan kasus pertama yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Baik, ini kasusnya, kasus guru matematika bernama Ibu Santi dan sekaligus wali kelas 8 SMP. Bapak Ibu dapat membacanya di LMS untuk mempersingkat waktu ya. Next, pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan mengenai langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi ya. Kalau menurut saya yang sudah dilakukan adalah yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dalam kalimat tergambar Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, dan respon mereka, Vivi dan Natali itu awalnya sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Artinya menstabilkan identitas ini telah tercapai. Yang selanjutnya adalah tentang langkah validasi tindakan salah yang bertujuan untuk memahami alasan tindakan siswa tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk selanjutnya memvalidasi tindakan tersebut salah. Ini tercermin dalam kalimat Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, seperti itu. Dan yang terakhir adalah langkah menanyakan keyakinan. Ini bertujuan untuk menghubungkan dengan nilai keyakinan kelas setelah mereka paham, berpindah menjadi rencana perbaikan. Dalam kasus ini terlihat pada kalimat Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Eni. Nah, selanjutnya Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Nah, ini berupa pertanyaan untuk rencana perbaikan. Dan respon Vivi dan Natali terlihat, nah ini, bahwa mereka mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Sehingga tiga sisi restitusi ini sudah dilakukan sesuai dengan langkah-langkahnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang diusulkan? Kalau menurut saya sudah, karena menurut Gosen di modul 1.4 ini, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hal ini terlihat dari langkah-langkah restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali, di mana pertama mereka mengakui perilaku mereka tidak sesuai keyakinan kelas dan berpikir solusi untuk masalah. Yang kedua, mengusulkan diskusi kelompok tentang tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Ini udah sesuai kalau menurut saya ya. Dan yang ketiga adalah mengirim email pada Bu Eni sebagai bentuk menghormati dan merekomendasikan Bu Eni pada kepala sekolah. Nah, ini bentuk dari bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain kalau menurut saya, bentuk dari ini nih. Nah, seperti itu. Pertanyaan ketiga ini
posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Kalau menurut saya, ini Bu Eni ini memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, karena di situ Bu Eni memberi argumen permintaan tolong kepada Vivi dan Natali untuk mengerjakan tugas, jika tidak dirinya akan dimarahi kepala sekolah. Nah, dengan harapan Vivi dan Natali merasa kasihan dan mau mengerjakan tugas gitu, tapi tidak efektif. Selanjutnya, pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Pak Hasan ini adalah kepala sekolahnya ya. Kalau saya jadi Pak Hasan, yang pertama tentu saja mendukung upaya restitusi yang telah dilakukan oleh Bu Santi dalam mengupayakan penegakan disiplin positif sehingga hasilnya menjadikan siswa memiliki motivasi intrinsik dan mengamalkan keyakinan kelas. Seperti itu. Yang selanjutnya, setelah mendukung, saya juga mendorong Bu Santi untuk mendesiminasikan praktik baik tersebut terhadap rekan guru lainnya. Karena melihat kejadian tersebut sebagai kepala sekolah, saya memahami ternyata guru-guru di sekolah tersebut belum semuanya mampu mengontrol perilaku siswa di kelas. Mungkin saya akan mengadakan pelatihan disiplin positif untuk guru di sekolah tersebut, seperti itu. Jadi mengadakan pelatihan bagaimana restitusi dijalankan untuk mengontrol kelas. Seperti itu rekan-rekan semua. Mangga kita lanjutkan pada kasus kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk kasus nomor 2 akan dipaparkan oleh Eva Yusimulkia SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 4 pada Herang. Pada kasus nomor 2 menceritakan seorang murid bernama Sabrina yang terburu-buru pergi ke sekolah karena terlambat bangun. Sampainya di sekolah, Sabrina baru menyadari bahwa ia menggunakan sepatu warna coklat, sedangkan peraturan sekolah mengharuskan ia memakai sepatu berwarna hitam. Sambil memantau, ditegurlah Sabrina oleh Pak Lukman, kemudian mengingatkan Sabrina tentang peraturan sekolah. Sabrina menjelaskan, namun Pak Lukman tetap kukuh pada pendiriannya. Dengan nada tinggi, Pak Lukman kemudian menghukum Sabrina dengan memintanya mencopot sepatu sampai jam pulang sekolah. Akibatnya, Sabrina menjadi tidak nyaman dan merasa malu. Menurut kelompok kami, ada 2 posisi kontrol yang Pak Lukman lakukan dalam ilustrasi kasus nomor 2. Yang pertama, posisi pemantau. Terlihat dari cara Pak Lukman memperhatikan, kemudian mengaitkan dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua adalah posisi penghukum. Terlihat dari cara bicara Pak Lukman yang meninggi dan melakukan kekerasan verbal yang mengakibatkan Sabrina tidak nyaman dan merasa malu untuk keluar kelas. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh Pak Lukman saat menggunakan posisi manajer. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu dan menggunakan sepatu berwarna hitam ke sekolah? Sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus menggunakan sepatu berwarna hitam adalah yang pertama, empati, kontrol diri, rasa hormat, toleransi, kemudian keadilan. Lalu, bagaimanakah Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang diambil Pak Lukman dalam menyikapi kasus Sabrina kurang tepat karena tidak menyelesaikan masalah dan tidak memberikan solusi apapun. Yang terjadi malah membuat Sabrina tidak nyaman dan merasa malu. Seharusnya Pak Lukman melakukan tindakan berdasarkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk analisis kasus yang ketiga, disampaikan oleh Mariani Nurbaiti SPD
dari TK Setia Ratu. Pada kasus yang ketiga, Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Pajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Pajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangan. Ayo Pajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira, ayo siapa yang bisa? Pajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini seperti sudah sering kali terjadi pada Pajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Pajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Pajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu?" Dan Pajar pun diam membisu. Pada pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Pajar? Posisi kontrol Ibu Dani adalah pemantau. Ketika Bu Dani menjelaskan pelajaran dan memperhatikan Pajar yang ternyata acuh terhadap pelajarannya dan malah tidur-tiduran. Posisi pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data-data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian, posisi kontrol Ibu Dani selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Karena dengan nada dan kalimat bicara lembut, mendekati anak, merendah, tidak memaki, tetapi lebih kepada memberikan kesan anak merasa menyesali perbuatannya. Anak merasa gagal dan merasa bersalah diri. Pertanyaan selanjutnya, dari membaca sikap Pajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar? Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk lebih diperhatikan dilihat dari sikap Pajar, suka tidur-tiduran, acuh, dan lainnya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Untuk menjawab dengan menggunakan media menarik dalam pembelajaran, bisa jadi ekspektasi dan harapan Pajar dalam belajar bahasa Inggris itu lebih tinggi dibanding hanya menjelaskan di papan tulis. Kemudian kebutuhan kesenangan, dalam asiknya mengikuti pembelajaran bahasa Inggris ketika pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Ibu Dani bisa mengajukan berbagai pertanyaan seperti misalnya, Pajar, coba perhatikan lagi, apa keyakinan kelas yang sudah disepakati? Apakah sudah mengetahui peraturan dan konsekuensinya jika Pajar tidak belajar dengan fokus dan sungguh-sungguh pada setiap mata pelajaran? Apakah yang kamu lakukan dalam pelajaran bahasa Inggris sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk bisa fokus pada setiap pelajaran? Dan apa langkah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Pertanyaan selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Pajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut sebagai kepala sekolah yang pertama, saya akan membawa kasus ini dalam diskusi dan kolaborasi dengan Ibu Dani beserta guru BK untuk melaksanakan bimbingan konseling terhadap kasus anak-anak Pajar dengan mengumpulkan berbagai bukti dan data-data. Kemudian, saya akan berdiskusi dan melakukan supervisi apakah Ibu Dani mengetahui tentang teori restitusi kontrol dalam penegakan disiplin dan budaya positif di sekolah. Jika iya, maka saya akan menghimbau dan mengingatkan untuk mampu diterapkan di kelas. Jika belum mengetahui teori restitusi kontrol, maka saya akan memberikan coaching kegiatan dan bersama guru lainnya berkolaborasi untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan dalam restitusi kontrol di kelas masing-masing dengan unjuk kerja ataupun tercatat secara sistematis sehingga gambaran indikator pencapaiannya terlihat jelas dan terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari SMK Negeri 2 Pangandaran. Saya di sini akan memaparkan tentang budaya positif, tugas kelompok analisis kasus 4,
yang sebelumnya oleh rekan-rekan saya sudah dipaparkan analisis kasus 1, kasus 2, kasus 3. Sekarang bagian saya memaparkan analisis kasus 4. Inti permasalahan, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino. Apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau dilem, akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto, dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Lanjut ke analisis masalah. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya? Sehingga Anda berkesimpulan demikian. Kelompok kami memiliki jawaban. Posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah sebagai manajer. Alasan kami berkesimpulan demikian karena di dalam kasus di atas, Ibu Suti berusaha menuntun Anto dan Dino untuk memahami masalah apa yang sedang mereka hadapi. Ibu Suti mengarahkan mereka untuk mencari solusi terbaik terkait masalah tersebut. Ibu Suti juga memberi tanggung jawab kepada Dino untuk memenuhi kebutuhan Anto agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Analisis yang kedua. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Pada saat Dino menjawab tidak bisa menjahit,
Ibu Suti memberikan solusi agar Dino menghubungi Pak Irfan, guru tata busana, untuk meminta bantuan agar mengajarkan Dino menjahit untuk memperbaiki kancing yang copot. Adapun penguatan yang diberikan kepala sekolah kepada Anto yaitu Anto dikuatkan untuk bersabar dan tenang. Setiap masalah harus mendapatkan keadilan sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama, nilai-nilainya menuntun. Ibu Suti mengajak Dino dan Anto untuk berkomunikasi, kemudian menanyakan kebutuhan Anto saat ini. Kemudian bersama-sama mencari solusi. Yang kedua, nilai-nilai kebajikannya mencari solusi. Ibu Suti memberi penguatan pada Dino dan Anto atas masalah yang mereka hadapi. Dengan cara Dino menghubungi Pak Irfan, guru tata busana. Nilai yang ketiga yaitu tanggung jawab. Ibu Suti memberi kesempatan dan tanggung jawab kepada Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang keempat, saling memaafkan. Hasilnya, Dino dan Anto dapat berdamai kembali bersama dalam kelompoknya. Mungkin itu saja paparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.